Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Nawar dan Ibu Hajjah Ipah. Wabil khusus yang sama-sama sangat kita doakan almarhum Bapak Hamim bin almarhum Bapak Jurtaman. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para asatidah, para guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hidayatullah SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdus Samad, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ihwan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Didin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Suryadi, dan juga Bapak Marsa selaku tokoh masyarakat. Kita doakan kepada seluruh guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita sama-sama menjadi saksi bahwa almarhum Bapak Hamim termasuk min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa para bapak dan ibu kita harus mengatakan begitu? Karena ini doa dan menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap kali kita melihat, mendengar, menyaksikan Pak ya, ada saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyebut kebaikan. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebut-sebut kebaikannya dan jangan engkau sebut-sebut kejelekan. Itu perintah Rasulullah Pak ya.
Kalaupun ada manusia, setiap manusia pasti punya sifat jeleknya. Pasti nggak Pak? Pasti. Setiap manusia pasti punya kesalahan, punya dosa. Kecuali Rasulullah yang tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah tidak pernah berbuat salah. Rasulullah tidak punya kesalahan. Bahkan Rasulullah orang yang dijamin masuk surga. Makanya jadi nabi Pak. Karena nabi nggak boleh apa? Salah. Kalau nabinya salah, maka umatnya juga ikut apa? Salah. Nah, almarhum ini manusia biasa. Punya kekurangan, punya kelebihan. Punya pahala, punya juga apa? Dosa. Maka malam hari ini kita doain. Kita bacain zikir, tahlil, istighfar ya. Tadi sudah dipimpin oleh guru kita. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu. Gitu Pak ya. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang yang beristighfar. Ampuni dosa kedua orang tua, dan ampuni dosa orang yang kita tahlilkan malam ini, yaitu almarhum Bapak Hamid. Dengan istighfar ini, maka insya Allah semakin sering orang beristighfar, semakin banyak orang beristighfar dan diistighfarkan, maka semakin habis dosa-dosa yang dia miliki. Ya Pak ya. Jadi kalau kita pengen menghapus dosa, salah satu untuk menghapus dosa amalannya adalah apa? Beristighfar Pak ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semakin sering kita beristighfar, maka semakin sedikit-sedikit dosa kita diapain? Kita hapus, kita kikis Pak ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini juga kita dinasehatin Pak oleh almarhum Bapak Hamid. Apa nasihatnya Pak? Yang pertama, nasihatnya kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Karena semua orang pasti apa? Mati. Semuanya pasti mati. Ya, orang biasa mati Pak ya. Pejabat juga mati. Nggak ada orang yang nggak mati. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya mati. Kita ini calon mati semua. Tinggal ngantri. Tinggal menunggu giliran. Kapan kira-kira malaikat Israel datang menjemput kita? Bayar. Kata almarhum Bapak Hamid, nanti kamu juga akan mati seperti saya. Ya, ini nasihat yang paling berharga. Karena semua orang pasti mati, nggak ada yang nggak mati. Makanya karena semua orang pasti mati Pak, hidup nggak perlu bertingkah Pak ya. Hidup nggak perlu belagu. Karena sekaya apapun kita, nggak ada yang kita bawa. Rumah mewah, nggak ada yang kita bawa. Kendaraan mewah berbaris di garasi juga nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh. Ya Pak ya. Makanya kata Allah, faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan solehah. Ini kata Allah Pak ya. Kalau kamu ingin bertemu Allah, gitu kata Allah. Ya, orang-orang yang berharap ingin ketemu Allah, satu, falyamal amalan soleh. Kerjain amal soleh. Apa itu amal soleh Pak? Amal soleh itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan Allah, sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi. Itu amal soleh.
Kalau ada orang melakukan amaliyah, Pak, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang tidak sesuai dengan Rasulullah, bukan disebut amal soleh. Contoh, Pak, umpamanya orang puasa amal soleh bukan? Pak, puasa amal soleh bukan? Amal soleh kalau puasanya sesuai dengan perintah apa? Rasulullah. Ada nggak, Pak, orang puasa 40 hari, pergi dia ke Gunung Kidul karena pengen apa? Kaya, Pak ya. Puasa itu bukan puasa amal soleh, ya Pak ya, bukan puasa amal soleh. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah ngajarin itu. Nabi nggak pernah berpuasa sampai 40 hari, sampai pergi ke gunung, sampai menyendiri, bahkan sampai tidak boleh makan yang apa? Yang lain kecuali nasi putih. Ada begitu orang, Pak ya? Maka puasa yang semacam itu bukan disebut puasa amal soleh. Makanya Allah benar-benar sampai teliti, Pak. Faman kana yarjullah. Ya, siapa orang yang bisa bertemu Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, falyamal amalan soleh. Maka lakukan amal soleh, Pak ya. Nah, kita mumpung masih ada sisa hidup kita, Pak, umur kita, Pak ya. Ayo, kita lakukan amal soleh yang baik-baik. Apalagi, Pak, amal soleh yang pahalanya bisa terus mengalir. Nah, ini yang mahal, Pak. Amal soleh yang pahalanya terus apa? Mengalir. Supaya ketika kita sudah berada di alam kubur, jonjon kalau kata orang Betawi, Pak. Kenal jonjon, Pak? Tenang, Pak ya. Di alam kubur istirahat nyenyak. Karena amal soleh dia datang menjumpai kita. Amal soleh datang bertemu dengan kita di alam kubur, membuat kita tenang, pahala terus mengalir tanpa kita melakukan amal soleh itu. Ya Pak ya. Apa Pak? Pertama, kata Nabi, man 'allama ilman. Orang yang bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan orang lain bisa kemudian diamalin, yang ngajarin mati, maka pahalanya terus apa? Mengalir. Ini mahal, Pak. Ya. Makanya orang yang bisa ngajarin orang disebut apa, Pak? Guru, Pak ya. Guru itu khususnya guru agama, Pak ya. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim disebut abuka fiddin. Orang yang mengajarkan kita ilmu agama itu bapak kamu dalam urusan agama. Ya, dia yang menuntun kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Pak, yang bisa terus mengalir setelah kita sudah berada di alam kubur, man bana masjidan. Orang yang mampu membangun apa? Masjid. Pak ya. Makanya kalau ada orang bangun masjid, Pak ya, udah buru-buru berlomba-lomba. Saya kira-kira ngasih apa? Apa bebasin tanahnya? Apa beli karpetnya? Apa beli semennya, Pak ya? Karena ketika kita bangun itu masjid, kemudian dipakai oleh orang-orang yang berada di sekeliling masjid, yang membangun mati, Pak, maka dia mendapatkan aliran apa tuh? Pahala yang terus mengalir, Pak ya. Bagaimana dengan orang yang tidak punya duit, Pak ya? Ia beramal dengan tenaga. Bagaimana ketika tenaganya juga tidak sempat-sempat, Pak ya? Karena tiap hari dia harus bekerja, pergi malam, pulang malam, pergi gelap, pulang gelap, Pak ya. Isi masjid itu juga termasuk orang yang manbana masjidan. Ya, membangun masjid, Pak ya. Kadang-kadang rumahnya di samping masjid, kagak pernah datang ke masjid, Pak ya. Ada yang begitu, Pak ya? Ada. Ini orang yang tidak manbana masjidan, Pak ya. Udah bangun kagak, ngisi juga apa? Kagak,
billah. Padahal itu adalah pahala yang terus mengalir, Pak ya. Ini mahal, Pak. Ya, mahal. Karenanya kita siapin. Mumpung kita sehat, mumpung kita ada rezeki, mumpung kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, siapa yang mau menginfakkan hartanya buat sedekah buat kita? Kecuali anak orang tua kita, Pak. Ya, kalau orang lain boro-boro, Pak ya. Ini termasuk yang apa tuh? Yang mengalir pahalanya. Kemudian apa Bapak sekalian? Yang ketiga, yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah berada di dalam kubur, man warasa mushafan. Orang yang mampu mewarisi Al-Quran. Ya, mewarisi Al-Quran itu dengan mengajarkan. Ajarin tuh orang, Pak. Mewarisi Al-Quran itu dengan membiayai fasilitas orang ngaji. Iya. Qurannya nggak punya, lekarnya nggak punya, tempatnya nggak punya. Tuh, lu ngaji tuh di rumah gua kasih gratis pokoknya ya. Itu termasuk orang yang mewarisi apa? Al-Quran. Termasuk mewakafkan Al-Quran, Pak ya. Makanya kalau kita pengen dapat pahala, Pak, masjid ono warisin wakafin Quran, masjid ini warisin apa? Wakafin Quran. Nanti Quran yang kita wakafin dibaca oleh orang yang hadir, itu sudah mendapatkan pahala apa tuh? Mengalir, Pak ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, ya, itulah kematian. Tinggal kita mengantri menunggu kematian. Apa kira-kira ketika kita mati yang kita bawa? Ya, makanya pesan Allah tadi, faman kana yarju liqa rabbi, yang pertama falyamal amalan soleha. Yang kedua apa, Pak? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah engkau sekutukan Allah dengan apapun. Bayar. Walaupun orang itu ibadahnya rajin, puasanya rajin, infaknya rajin, tapi masih menduakan Allah, Pak. Jangan pernah berharap bisa bertemu dengan Allah. Jangan pernah berharap bisa masuk dalam surganya Allah. Karena apa, Pak? Pesannya Luqman, Pak ya. Pesannya Luqman dalam Al-Quran, wala tusyriku, ya. Jangan engkau menyekutukan Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Ya. Jangan engkau musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena musyrik itu adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Makanya orang kalau udah musyrik, Pak, ya Allah, nauzubillah, Pak ya. Nauzubillah. Karena semua amal ibadah kita habis, nggak ada harganya. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Makanya kalau kita ziarah ke makam Nabi, Pak, apalagi sampai ngangkat tangan ya. Ya kan diusir sama polisi itu, Pak. Ya, diusir. Karena apa, Pak? Polisi-polisi yang ada di sekitar makam Rasulullah menyangka bahwa kita minta sama Nabi. Padahal kita memberikan apa? Sholawat, salam, Pak ya. Sekelas Nabi, Pak, kita nggak boleh minta. Makanya kita dilarang ketika kita berziarah ke makam Nabi, angkat kedua tangan, terus kita minta, Pak. Dilarang. Mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad manusia, bukan Tuhan, bukan tempat kita meminta. Tempat meminta kita kepada Allah. Nabi Muhammad hanya wasilah. Makanya ketika kita berdoa, nama Rasulullah tetap diajak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru kita berdoa, Pak. Ya, Pak ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, sekelas Nabi, kuburan Nabi aja kita diapain tuh? Dilarang. Apalagi kuburan-kuburan wali, Pak. Banyak orang-orang kita ziarah ke Wali Songo, pergi ke Banten, pergi ke Jawa Timur, jauh kemana-mana, Pak ya. Kuburan-kuburan datang, nyampe sana dia apa tuh? Minta kepada kuburan. Ini adalah satu pekerjaan yang dosa besar. Kalau dia minta kepada kuburan, Pak ya. Karena itu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah engkau sekutukan Allah dengan apapun. Karena kalau kita lakukan itu,
maka tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah Pak ya. Makanya alhamdulillah Pak ya, almarhum Bapak Hamim ini, beliau katanya termasuk orang yang sangat baik Pak ya, pergaulannya baik, alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah amalan-amalan yang bisa membuka pintu surga buat almarhum Pak ya. Ya, apalagi kalau beliau bisa mewarisi sesuatu Pak, mewarisi wakaf Quran, mewarisi wakaf tanah, mewarisi wakaf kebaikan Pak ya, maka ini akan bisa mengalir pahalanya ya. Apalagi nanti ada rezeki, duit ada, bismillah, niatin untuk dibadal hajikan Pak ya, biar almarhum di mata Allah sebagai orang yang sudah sempurna rukun Islamnya ya. Saya yakin almarhum ini Pak sering berdoa supaya bisa pergi apa? Haji ya Pak ya. Doa kita Pak untuk dikabul Allah itu tidak mesti kita dalam keadaan masih hidup. Doa kita bisa dikabul oleh Allah walaupun kita sudah berada di alam kubur ya Pak ya. Almarhum selalu mengangkat tangan minta biar bisa pergi haji, tapi Allah punya maksud lain. Maka nanti keluarga yang besar Pak ya, kalau ada rezeki bismillah badal hajikan tahun besok ya, habis hari raya Idul Fitri hajiin, badal haji, biar almarhum di mata Allah apa? Sempurna, dia punya rukun Islam ya. Kalau sempurna kan enak Pak, kita sholat, kita syahadat, kita puasa, kita zakat, kita juga apa tuh? Haji Pak ya. Nanti di mata Allah inilah yang disebut orang yang telah sempurna rukun Islamnya. Siapa saja Pak boleh begitu Pak ya. Nah para bapak hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Hamim bin almarhum Bapak Jurtaman. Dengan Fatihah ini kita minta sama Allah diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, istri dan keluarganya Allah pelihara, Allah lindungi, Allah jaga. Ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali di waktu dan tempat yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.